Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayolah ikhwahul mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah, pendengar radio dakwah lainnya, dan kami sapa juga pemirsa televisi-televisi dakwah Asil TV, RJTV, Surau TV, dan juga televisi-televisi lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia, dan yang menonton siaran ini juga dari mancanegara. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil manfaat dan faedah dari pembahasan lanjutan di kitab karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, ulama legendaris dari kota Madinah Nabawiyah. Mudah-mudahan pembacaan kitab ini juga mengalirkan pahala kepada beliau, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, dalam kitab yang berjudul Bazlun Nushi wat Tazkiri li Baqaya Al-Maftunina bit Takfiri wat Tafjiri, atau untayan nasihat dari Syekh untuk orang-orang yang masih terjerumus dalam fitnah pemikiran takfiri dan peledakan atau aksi-aksi anarkis atau terorisme. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari aksi-aksi seperti ini. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Kita juga mendoakan ya, semoga pemimpin kita baik di Kota Pekanbaru dan di Indonesia ini bisa memimpin kita, diberikan Allah kemudahan untuk urusan mereka dalam kepentingan umat ini. Sudah hadir bersama Anda guru kita Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Asbri Rahmat Azai MA hafizahullah ta'ala, dan beliau akan melanjutkan pembahasan kitab ini. Baik, mudah-mudahan untayan nasihat ini bisa sampai kepada kita semuanya ya, kepada umat ini baik di Kota Pekanbaru dan di luar Kota Pekanbaru. Kita buka dengan sapaan hangat kepada beliau Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat Azai MA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluka ya Ustazana? Bi khair walhamdulillah. Kaifa anta Abu Auni? Naam, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayyakallah wa barakallahu fiik. Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan ya untayan nasihat oleh Syekh yang dituangkan dalam kitab ini, Bazlun Nushi wat Tazkiri li Baqaya Al-Maftunina bit Takfiri wat Tafjiri. Baik kaum muslimin muslimah, selamat menimba ilmu syar'i langsung saja kepada Ustaz. Kita persilahkan, fal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, al-mustami'ina wal mustami'at, al-musyahidina wal musyahidat, pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, kekuatan, kelancaran dan kemauan dalam melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa untuk melanjutkan pelajaran membaca kitab karya guru kita Syekh Abdul Muhsin
bin Hamad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa baraka fi umrihi wa fi malihi wa ahlihi wa ilmihi, yang berjudul Badlu An-Nushi wa Tadhkiri li Baqaya Al-Maftunina Bit-Tafjiri wa Takfir atau Bit-Takfiri wa Tabjir. Lanjutan dari untayan nasihat diberikan kepada mereka-mereka yang masih terjerumus ke dalam pemikiran takfir atau tindakan peledakan yang disebabkan oleh pemikiran takfir tersebut. Pada perjumpaan sebelum ini ada dua perjumpaan kita dalam mengulangi kembali kitab ini. Kita telah diberikan oleh beliau penjelasan tentang permusuhan antara kita manusia dengan iblis dan keturunannya dari syaitan-syaitan dari bangsa jin yang berupaya dengan permusuhan tersebut untuk mengambil atau membawa sekian banyak atau sebanyak-banyaknya manusia untuk jatuh atau terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga menjelaskan perangkap iblis dalam menyesatkan manusia terbagi dua, dari sisi ifrat, yaitu berlebih-lebihan, ghulu dalam beragama. Ini ditujukan kepada orang-orang yang bersemangat beribadah, jauh dari dosa, ghirahnya tinggi terhadap agama, perhatiannya kepada ibadah dan amal saleh besar. Iblis dan bala tentaranya tentu tidak akan berlepas diri, menyerah kalah dalam hal ini. Dia memiliki senjata, dia punya jerat, dia juga memasang perangkap, yaitu berlebih-lebihan, melampaui batas dalam beragama. Yang kedua adalah tafrit atau jafa, yaitu berlalai-lalai dari beragama, banyak berbuat dosa, bergelimang dengan maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua sisi inilah iblis dan bala tentaranya menyerang manusia. Bila tidak bisa dengan jerat dan perangkap yang pertama, maka dia akan memasang perangkap yang kedua. Juga melihat mangsanya. Bila dilihat mangsanya lalai-lalai, lebih cenderung berbuat dosa, malas beribadah, maka dia akan pasang jerat tafrit atau jafa tadi. Bila dilihatnya bahwa mangsanya, korbannya adalah orang-orang yang rajin beribadah, taat beragama, maka dia akan menyerangnya melalui perangkap yang kedua, yaitu ifrat atau dikenal juga dengan ghulu, melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam beragama. Dinukilkan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah di kitabnya Ighathat Al-Lahafan min Masayid Syaitan, di juz yang pertama halaman 116. Kata beliau, ketika Ibnul Qayyim membahas tentang makar-makar syaitan untuk menyesatkan manusia, Ibnul Qayyim menukilkan perkataan sebagian salaf. Kata mereka,
ma amara Allah Ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan atau naz'atan. Tidaklah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala melainkan syaitan menghadapi atau merintangi perintah tersebut dari manusia dengan dua rintangan, dengan dua penghalang, kata mereka, yang imma ila tafritin wa taqsir, kemungkinan bisa jadi melalui jalur tafrid atau taksir, yaitu berlalai-lalai, berlengah-lengah, bermudah-mudah, tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa imma ila mujawazatin wa ghulu. Ini yang kedua yang tadi telah kita sampaikan. Kemungkinan atau bisa jadi menggunakan jalur mujawazah, melampaui batas, dan ghulu, berlebih-lebihan. Wala yubali, ini catat baik-baik, wala yubali bi ayyihima dhafir. Iblis atau syaitan tidaklah mempermasalahkan atau tidak peduli perangkap mana yang berhasil memangsa manusia. Yang penting dua perangkap itu mereka pasang. Mana perangkap yang berhasil memangsa manusia, menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari ridha Allah, mendekatkan manusia ke neraka Allah, mereka tidak peduli. Yang penting dipasang perangkap tersebut, dan tentu salah satunya akan memangsa manusia. Kata Ibnul Qayyim setelah menukilkan perkataan sebagian salaf tadi, wa qad iqtata'a, ini luar biasa, wa qad iqtata'a aktsaran nas illa aqallal qalil fi hadzainil wadiyain. Dan syaitan telah berhasil menghalangi, merintangi manusia dalam jumlah yang sangat besar, yang sangat banyak dari perintah-perintah Allah tersebut di dalam dua jurang tadi, di dua perangkap tadi. Wadi taksir, jurang kelalaian, wa wadil mujawazati wa ta'addi, dan jurang berlebih-lebihan dan melampaui batas tuntunan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wal qalilu minhum jiddan ats-tsabitu 'ala as-siratil ladzi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Dan sangat sedikit sekali dari manusia orang yang teguh, orang yang teguh di atas jalan yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Ini memberikan kepada kita alarm, peringatan. Apakah kita termasuk yang aqallal qalil, jiddan tadi, jumlah yang sangat sedikit tadi, atau kita justru berada di dua jurang, di salah satu dari dua jurang atau dua perangkap syaitan tersebut, waliyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis melanjutkan, wa qad bayyana Allah azza wa jalla fi kitabihil karim shiddata adawati syaitan lil insan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sangat banyak menjelaskan tentang begitu besarnya permusuhan syaitan terhadap manusia. Begitu besarnya kebencian syaitan terhadap manusia. Di surat
Al-A'raf ayat 27. Di surat Al-A'raf ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun." Itu di surat Al-A'raf ayat 27. Wahai manusia, kata Allah mengingatkan kita, jangan sampai kalian terpedaya oleh syaitan. Sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian, yaitu Nabi Adam dan istrinya, dari surga. Ia berhasil melepaskan dari mereka berdua pakaian mereka berdua, agar ia perlihatkan kepada mereka berdua aurat vital mereka berdua. Sesungguhnya dia, syaitan, melihat kalian dan juga bala tentaranya atau kelompoknya melihat kalian sementara kalian tidak melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan penolong-penolong atau wali-wali orang-orang yang tidak beriman. Jadi syaitan itu penolong-penolong, wali-wali, pembantu-pembantu, khadam-khadam orang yang tidak beriman. Kemudian di surat Fatir ayat 5 dan 6 Allah juga mengingatkan kita tentang besarnya permusuhan syaitan kepada kita, kebencian syaitan kepada kita. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, masih dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Jangan sampai kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Ini camkan saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semua kita insya Allah memahami dari penegasan Allah ini, jangan sampai kalian tertipu oleh kehidupan dunia, berarti dunia ini menipu. Dunia ini menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan perhiasan yang menipu, kata Allah. Menipu, terlena sehingga kita lupa bahwa dunia ini ternyata sebentar saja, sesaat, kemudian kita tinggalkan. Kita lupa bahwa kita dalam perjalanan, musafir. Kita dalam perjalanan, tempat singgah kita ini dunia. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali seperti karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma tarakaha. Perumpamaan yang sangat mengena. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali seperti seorang pengendara dalam perjalanan, lalu dia berteduh di bawah sebatang pohon. Setelah itu dia pergi meninggalkan pohon tadi. Walau sebagus-bagus, seindah-indahnya, serindang-rindangnya, senyaman-nyamannya dia berteduh di bawah batang pohon tadi, dia pasti tinggalkan. Itulah kehidupan dunia, saudara-saudari
yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah ia menipu kalian dengan terhadap Allah. Jangan sampai menipu kalian terhadap Allah apapun yang menipu. Ternyata bukan hanya dunia saja yang menipu. Banyak yang menipu yang lain. Lalu Allah singgung tentang syaitan tadi. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh. Allah yang mengatakan. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan bagimu musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah dia benar-benar musuh. Jangan dia menganggapmu musuh sementara kamu menjadikannya teman dekat. Jangan. Itulah peringatan Allah. Fattakhidhuhu aduwa. Kalau dia memusuhimu dan tidak akan mungkin menyelamatkanmu, tidak akan mungkin menyayang-nyayangimu, mustahil dia membawamu kepada kebaikan, maka kamu pun juga harus berbuat demikian. Fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu menyeru kelompok-kelompoknya, hizbahu. Maksudnya yang mengikutinya, yang bergabung dengannya, pada hakikatnya mereka akan membawa mereka-mereka tersebut yang mengikutinya ke dalam neraka yang panas, menjadi penghuni neraka sa'ir, wal'iyadzubillah. Di surat Al-Kahf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Kahfi, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Apakah kalian menjadikan syaitan, iblis dan keturunannya sebagai teman-teman dekat, sebagai yang disayangi, yang dicintai selain aku, kata Allah, padahal mereka bagi kalian adalah musuh. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Betapa buruk pengganti bagi orang-orang yang berbuat zalim. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lalu Syekh Abdul Muhsin mengatakan, وكل أهل البدع والأهواء دخل عليهم الشيطان من طريق الشبهات التي زينها لهم فصاروا إلى ما هم عليه يحسبون أنهم على حق وهم على باطل كما قال عز وجل أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Di surat Muhammad ayat 14, وقال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Di surat Fatir ayat 8, kemudian Allah juga berfirman, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ini semua menjelaskan bahwa ahlul bidah, orang yang menyimpang dari jalur ghulu tadi, cenderung beribadah, suka beramal, ingin dekat dengan Allah, ingin mempersiapkan diri untuk mengejar surga, tapi tanpa ilmu, atau dibawa oleh syaitan untuk mengikuti orang-orang yang tidak membawa kepada tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam.
Syaitan menghiasi bagi mereka jalur-jalur syubhat. Syubhat, sesuatu yang nampaknya benar tapi tidak benar. Terlihat putih tetapi hitam. Nampak terang tetapi gelap. Ya. Itulah syubhat. Dihiasi oleh syaitan. Dibungkus sebaik-baiknya oleh syaitan. Diberikan nama-nama dan sebutan-sebutan yang menarik. Ya. Sebutan yang menarik. Contoh misalnya riba, dianggap itu jual beli. Dianggap dibungkus dengan transaksi yang menarik, keuntungannya besar. Padahal itu neraka. Begitu juga kesyirikan. Dibungkus sebaik-baiknya, dikemas dengan sebagus-bagusnya oleh syaitan sehingga tidak nampak sebagai syirik oleh manusia. Contoh, ketika dia mengelabui, memperdaya orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam. Abuna. Apa kata syaitan kepada Nabi Adam alaihissalam? Inni lakuma laminan nasihin. Dia tampil dengan wajah orang yang menginginkan kebaikan. Memberi nasihat. Saya hanya memberi nasihat kepadamu. Saya ingin kamu mendapatkan kebaikan. Ala adulluka ala mulkin ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah saya tunjukkan kepadamu sebuah pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak akan runtuh. Ya. Kekayaan yang tidak akan punah habis. Luar biasa, kata-katanya indah. Wajahnya wajah orang yang mencintai tetapi menyimpan kebencian. Memendam permusuhan yang mendalam. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dinukilkan oleh Allah ayat-ayat tadi di surat Muhammad ayat 14. Kemudian surat Fatir ayat 8. Ya. Kemudian Al-Kahfi ayat 103-104. Silahkan dibuka Al-Quran, lihat terjemahnya. Tetapi inilah bagaimana syubhat itu ditampilkan, dibungkus, dikemas oleh syaitan yang sesat seakan-akan kebenaran. Ya, seakan-akan petunjuk. Yang batil seakan-akan kebenaran. Ya. Ini yang harus kita waspadai. Ya, begitu berpengalamannya syaitan. Berhasil dia memperdaya orang tua kita, Abuna Adam alaihissalam dan istrinya. Terus dengan pengalaman yang sudah ribuan tahun, iblis menyesatkan manusia. Itu yang selalu. Tidak berhasil ini, dia pakai cara yang lain. Mana mungkin kita tanpa taufik perlindungan dari Allah selamat dari gangguannya. Maka kita selalu diperintah oleh Allah untuk minta perlindungan kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jika syaitan menyesatkan kamu, memperdayamu, ya, membujuk-bujukmu, mengelabuimu, ya, maka jangan sampai terpedaya. Minta perlindungan kepada Allah. Fasta'idz billah. Fasta'idz billah. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakan aku berlindung, ya, dengan pencipta manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari bisikan, dari buruknya, jahatnya bisikan syaitan yang bersembunyi. Al-Khannas, ketika kita waspada, dia menjauh. Saat manusia lengah, dia datang. Dia tahu kapan kita waspada, kapan kita lengah, kapan kita siaga, dia tahu.
Makanya diintainya, mengintai. Kita tidak tahu di mana dia mengintai. Lalu Allah katakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan di dalam dada manusia. Wal'iyadzu billah. Ya. Allahumma a'idna wa dzurriyyatina min iblisa wa dzurriyyatihi. Ya Allah, lindungilah kami dan keturunan kami dari bahaya iblis dan keturunannya. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wa min ahlil bid'ah, di antara orang-orang yang menyimpang kepada perbuatan bid'ah, pemikiran yang menyimpang, al-khawarij, yaitu kelompok yang diistilahkan dengan khawarij. Alladzi zayyana lahumus syaitanu batilahum, di mana syaitan menghias-hiasi kebatilan mereka sehingga nampak oleh mereka kebaikan, terlihat oleh mata mereka al-haq. Fagharrahum fi dinihim, lalu mereka tertipu dalam beragama. Fasalaku maslakal ifrati wal ghuluwi fid din, lalu mereka berjalan di atas jalan ghulu dan berlebih-lebihan di dalam agama. Wa kharaju ala sahabatil ghurril mayamin, mereka memberontak, memisahkan diri, menjauh dari para sahabat yang mana mereka orang-orang yang bercahaya organ-organ wudhu mereka bercahaya di hari akhirat nanti, dan mereka yang golongan-golongan yang berada di sebelah kanan, ashabul yamin, bisababi fuhumihimul khati'ati wa adami fiqhihim fid din, penyebabnya adalah pemahaman yang keliru. Jadi yang bermasalah dalam beragama ini terkadang, dan ini yang paling banyak terjadi, adalah salah memahami. Dalil ada, Al-Quran ada, hadis ada, ulama'nya juga dipakai, tapi ternyata keliru memahami. Salah memahami. Dan itu sudah terjadi dari zaman para sahabat. Orang-orang yang menyimpang dalam memahami, seperti Khawarij tadi. Memahami agama tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sehingga mereka sesat. Wa qad qala SAW, Nabi SAW bersabda, perhatikan, ini pentingnya pemahaman yang benar. Ini pentingnya, ini yang harus digarisbawahi. Dan ini yang harus kita mohon terus kepada Allah, agar kita diberi pemahaman yang benar terhadap agama. Karena pemahaman yang benar ini tidak mutlak faktornya cerdas. Tidak mutlak penyebabnya adalah luas dan banyaknya ilmu, hafal Al-Quran, hafal hadis. Bukan. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Penulis membawakan hadis yang sangat luar biasa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari di nomor hadis 71, Muslim di nomor hadis 1037. Kata penulis di sini. Hadisnya hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Luar biasa hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki dia mendapatkan kebaikan yang tidak ada batasnya. Nakirah fi siyaqi syarti ta'um atau tufidul umum. Khairan ini nakirah. Redaksinya syarat, barang siapa maka. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqih. Itu jawabnya. Majzum, yufaqqihhu. Barang siapa yang Allah hendaki dia mendapatkan kebaikan yang banyak tanpa batas dunia akhirat, maka bagaimana caranya Allah berikan kebaikan tersebut kepadanya? Perhatikan baik-baik. Allah pahamkan dia terhadap agama.
Jadi pahamnya seseorang kepada agama ini taufik dari Allah. Allah yang membuat dia paham. Bukan karena pintar. Bukan karena cerdas. Bukan karena IQ-nya tinggi. Bukan karena hafalannya luar biasa. Al-Quran itu dibaca dari ujung ke awal. Tahu pangkal halaman dan ujung halaman. Bukan itu. Taufik dari Allah. Allah yang memberikan pemahaman tersebut. Allah yang memahamkan dia dengan pemahaman yang benar. Ini yang harus kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah yang kita baca tidak kurang dari 17 kali itu sehari semalam itu mengandung ini, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Orang-orang yang sudah benar pemahamannya, pengamalannya terhadap agama ini, itu yang kita minta. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai di sini yang bisa kita baca, dan ini pelajaran penting bagi kita. Terus mohon kepada Allah agar dipahamkan agama dengan pemahaman yang benar, sesuai yang telah dipahami oleh Nabi, yang dipahamkan oleh Nabi kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum, yang telah dipahamkan oleh para sahabat kepada murid-murid mereka, generasi kedua tabi'in dan seterusnya sampai hari ini. Tetap akan ada orang-orang yang pemahamannya lurus terhadap agama seperti yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan kepada akhi Abu Auni. Ya, nah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi nasihat bagi diri kita dan kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Setelah pembacaan kitab ini, kami ajak Anda untuk berinteraksi bersama kami. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, insyaallah akan dijawab oleh Ustaz. Caranya silakan hubungi nomor Studio Radio Hidayah FM 08117530.000, 08117530.000 untuk interaktif biasa, dan juga bisa menelpon 0811754544 untuk telepon WA ya. Baik, untuk pemirsa dan pendengar televisi dan radio lain silakan dihubungi televisi atau radio masing-masing, insyaallah akan dilanjutkan nanti ke studio kami. Baik, kita akan angkat dulu untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Dengan siapa Ibu, di mana? Hamba Allah Pekanbaru. Hamba Allah Pekanbaru, silakan Ibu hamba Allah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Apa boleh sholat itu diulang kembali, Ustaz? Terus ada yang mengatakan tidak boleh. Apa gunanya sujud sawi katanya? Terus yang keduanya, Ustaz, apakah kita serumah, kalau kita serumah dengan menantu laki-laki, apakah kita tetap pakai jilbab, gitu, Ustaz? Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Jazakillah khair atas pertanyaannya Ibu, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Ya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ma ba'du. Terima kasih untuk Ibu pendengar setia Radio Hidayah Pekanbaru memberikan dua pertanyaan. Semoga Allah memberikan kita taufik dalam menjawabnya. Untuk pertanyaan pertama, hukum mengulangi sholat. Mengulangi sholat pada asalnya tidak dibenarkan. Ya, pada asalnya tidak dibenarkan tanpa ada alasan yang syar'i, yang ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya. Misalnya, bila diketahui bahwa salat kita itu batal. Bila diketahui bahwa salat kita itu batal. Selesai salat, ternyata kita tahu bahwa kita belum berwudu. Tentu mengulangi salat kembali. Atau misalnya di tengah-tengah salat,
Kita tahu bahwa di badan kita atau pakaian yang kita pakai ada najisnya saat sholat. Ternyata terpikir oleh kita bahwa pakaian yang kita pakai bernajis. Lalu kita batalkan dan kita ganti pakaian atau dibersihkan najisnya dan lalu mengulangi sholat. Atau misalnya ternyata sholatnya di luar waktu. Terdengar azan, ternyata bukan azan masuknya waktu sholat, ternyata alarm HP. Lalu kita sholat, lalu kita ulangi kembali sholat kita. Itu yang pertama, bolehnya mengulangi sholat. Kemudian bolehnya mengulangi sholat bila kita selesai sholat, kemudian misalnya dalam safar, kita selesai sholat, lalu tiba-tiba kita datang ke masjid, kita misalnya di tempat pertemuan atau di tempat hotel kita, pemondokan, kita sholat, tiba-tiba ada perkumpulan di masjid, lalu orang sholat, dan boleh kita melakukan sholat yang sama kedua kalinya. Dan nanti statusnya bukan lagi sholat fardu, tetapi yang kedua itu adalah menjadi sholat sunnah, dan ini ada dalilnya. Dari hadis Nabi SAW ketika selesai sholat subuh, dan dia menghadap ke makmum, nampak olehnya di belakang ada orang sedang duduk dan tidak ikut sholat. Nabi SAW bertanya, meng-cross check apa sebabnya, tabayyun, kenapa kalian tidak sholat? Lalu mereka beralasan sudah sholat sebelum ke masjid, ke tempat Nabi sholat bersama para sahabatnya. Kata Nabi SAW, Iza sallaituma fi rihalikuma, thumma ataituma masjida jama'atin, falyusalli. Hendaklah jika kalian sudah selesai sholat di tempat kalian masing-masing, maksudnya dalam safar, kemudian kalian pergi ke tempat perkumpulan dan di sana orang sedang sholat atau akan sholat, maka sholatlah. Sesungguhnya yang pertama bagi kalian itu fardu, dan yang kedua bagi kalian adalah sunnah. Ya, yang kedua bagi kalian adalah sunnah. Dan boleh dalam konteks yang lain seperti mengimami orang yang ingin melakukan sholat berjamaah. Terlambat dia, kemudian orang yang sudah sholat ini berstatus sebagai imam, ini boleh mengulangi tetapi bukan sebagai sholat fardu. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan kekurangan rukun. Kekurangan rukun. Misalnya dalam satu rakaat kita tidak melakukan ruku, misalnya. Tidak melakukan ruku. Lalu kita tahu, ingat dengan pasti setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat beberapa lama. Ya. Setelah selesai sholat, dia teringat bahwa tadi kurang ruku' di salah satu rakaatnya, maka kita mengulangi kembali rakaat yang kurang ruku'nya tadi, menambahkan maksud saya. Menambahkan. Kalau tidak lama jarak antara kita ingat dengan selesainya kita sholat. Bahwa tadi rakaat kedua itu tidak ada rukuknya atau tidak ada sujudnya, karena itu rukun. Maka kita langsung berdiri kemudian menambah satu rakaat yang tidak sah tadi karena rukuknya tidak ada. Lalu kita salam. Ya. Dan nanti ada sujud sahwinya. Ada sujud sahwi. Bila jarak waktu ingat solat yang salah satu rakaatnya tidak ada rukuknya tadi sudah terpisah jauh, kita sudah beraktivitas yang lain, maka itulah konteksnya yang kita bahas tadi, boleh. Bukan boleh, malah ditekankan, dimestikan untuk mengulangi solat lagi dari awal. Misalnya kita lengkap 4 rakaat, cuma rukuk di rakaat kedua tidak ada. Berarti satu rakaatnya tidak lengkap, tidak sah. Berarti kita yang solatnya 4 rakaat itu jadi 3 dan tidak sah solatnya. Dan kita baru ingat setelah 2 jam, 3 jam
atau bahkan 4 jam dari itu, maka kita mengqadha salat tadi, mengulangi kembali. Itulah beberapa catatan mengulangi salat. Adapun sujud sahwi itu bila kita teringatnya kekurangan dalam salat itu setelah dalam salat atau masih dalam keadaan salat, maka ditutup dengan sujud sahwi tadi. Ditambal dengan sujud sahwi. Ya, lupa ya tasyahud awal, seharusnya kita duduk tasyahud, ternyata kita langsung berdiri ke rakaat ketiga. Itu tidak boleh kita mengulangi salat. Itu yang baru seperti yang disebutkan oleh orang yang menyampaikan kepada ibu, tidak boleh mengulangi salat dan cukup dengan sujud sahwi. Itu maksudnya. Bila kekurangan yang wajib dalam salat dan kita ingat saat salat itu, maka kita sujud sahwi. Ya, lakukan sujud sahwi sebagai penambalnya untuk menutupi kekurangan yang tadi. Dan mengulangi kembali lantaran hanya ketinggalan yang wajib ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Misalnya duduk tasyahud awal tadi kan wajib. Ya. Kita teringat setelah selesai salat. Itu tidak mengulangi salat, tetapi tinggal menambahkan sujud sahwi. Kalau jaraknya dengan selesai salat tidak lama. Kalau lama, ya istighfar saja. Ya, karena kita juga sudah lupa dan itu hanya kewajiban yang tidak tidak ditutupi dengan mengganti salat atau mengqadha salat kembali. Inilah uraiannya, walaupun agak panjang ya, tetapi itulah ketentuan. Kita tidak mengatakan tidak boleh mengqadha atau mengulangi salat. Ada ketentuan-ketentuannya dan juga sujud sahwi ada syariatnya, tetapi itu pun ada ketentuan-ketentuannya. Wabillahi taufiq. Untuk pertanyaan kedua, menantu laki-laki. Ya. Menantu laki-laki mahram. Bagi seorang wanita, menantu laki-lakinya mahram. Cuma berpakaianlah di hadapannya dengan pakaian yang wajar. Ya, upayakan tetap menutup kepala. Ya, upayakan untuk tetap menutup kepala. Ya, andai misalnya tersingkap kepala, tidak apa-apa. Tetapi upayakan, biasakan untuk tetap menutup kepala dan kepala memakai jilbab. Ya, kalaupun yang terbuka dari badan itu yang wajar-wajar seperti lengan, ya tidak apa-apa karena dia juga laki-laki mahram. Itu menantu laki-laki mahram. Boleh berkhulwat, boleh menjadi mahram dalam safar, menjadi teman karena dia adalah mahram bagi wanita. Wabillahi taufiq. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz ya. 2 pertanyaan dari Ibu Hamba Allah di Pekanbaru. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Ya, kita lanjutkan bagi Anda yang ingin berkonsultasi, pertanyaan Anda bisa dilayangkan melalui SMS atau WA. Ya, silakan chat kami di 081175454444. Boleh juga di telepon call WhatsApp, boleh juga di telepon call biasa. Silakan 08117530.000 dan 081175454444. Baik, silakan. Baik, kita akan angkat penanya yang kedua dari telepon WA ya. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan Ibu Iis di Bandung. Baik, Ibu Iis. Silakan Ibu Iis. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu. Ini Ustaz di dekat rumah musola. Tiap waktu ada azan. Cuman yang azannya itu yang dipotong-potong gitu. Misal asyhadu an la ilaha illallah, napas lagi. Terus wa asyhadu anna muhammadar
Rasulullah gitu. Itu apa perlu dijawab yang azan seperti itu atau enggak Ustaz? Dan harus nanti habis berdoa atau enggak? Ibu Iis, Jazakallah, iya. azannya lengkap atau separuh aja? Sampai selesai. Ya. Iya sampai selesai. Ya, ya. Ya. Puasa 26 Ramadan gitu. Ya. Jadi potong-potong gitu. Ya. Itu aja pertanyaannya, Ibu Iis. Nah, Iya. wa iyaki wa jazakillah khair, Bu Iis di Bandung. Silakan ditunggu jawabannya ya, Bu. Iya, Baik. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Pemirsa yang menonton kita dari Bandung, Jawa Barat. Silakan Ustaz jawabannya. Ya. Seruan azan sebagai pemberitahuan untuk masuknya waktu salat itu tentu yang mengumandangkannya atau muadzinnya adalah orang-orang yang dipilih. Makanya ketika Abdullah bin Zaid yang mendapatkan lafaz azan dalam mimpi lalu direkomendasi oleh Nabi, beliau tidak dipilih oleh Nabi untuk mengumandangkan azan. Justru yang dipilih oleh Nabi adalah Bilal bin Rabah. Kata Nabi dengan alasan fa innahu anda minka sauta. Karena Bilal lebih lantang suaranya daripada engkau. Jadi dipilih orang yang nafasnya panjang, suaranya lantang, ya, hurufnya juga benar, ya, mengeluarkan huruf itu juga benar. Nah, ini yang harus dipilih. Adapun kasus yang seperti ini tidak apa-apa. Ketika terdengar jelas, walaupun terputus-putus, misal asyhadu, kemudian asyhadu alla, berhenti dia, kemudian menafas, kemudian la ilaha, kemudian dia berhenti, lalu illallah, kita tetap jawab karena memang itu sudah jelas seruan azan. Cuma yang muadzinnya saja yang tidak panjang nafasnya sehingga terhenti, ya, kecuali kalau meyakini bahwa itu dibaca terputus. Nah, ini yang keliru. Tapi kalau memang disebabkan oleh nafasnya yang pendek, maka kita yang mendengar tetap mengikuti seruan muadzin karena keutamaannya jelas dari Nabi SAW. Barang siapa yang man sami'an nida fayaqulu mithla ma yaqul al-muadzin, dan barang siapa yang mendengarkan azan lalu dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin dari lafaz azannya, bukan terpotong-potong pula kita mengucapkannya, tetapi sesuai dengan lafaz azan, maka nanti akan ada janji Nabi seperti halat lahu syafaati, dia akan berhak menerima syafaatku. Jadi pertanyaan Ibu Is tadi jawabannya iya, dijawab dan diikuti bacaan apa yang dikumandangkan oleh muadzin tersebut walau tidak mengikuti terputus-putusnya. Wabillahi taufik. Ya, nah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami oleh Ibu Is ya di Bandung, Jawa Barat. Ya, meskipun suara muazzinnya pas-pasan ya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Kita lanjut satu lagi. Ya, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak, di mana? Abu Fauzan di Bukit? Di Danau Bingkuang, Kampar. Oh, Danau Bingkuang, Kampar. Silakan Abu Fauzan di Danau Bingkuang, Kampar. Ini yang saya mau tanya. Kan saya udah sampai membaca ayat. Itu baru kadang lupa Fatihah dari Bagaimana sebentar Abu Fauzan? Bagaimana tadi? Suaranya bergema. Waktu saya melakukan sholat. Waktu Abu Fauzan melaksanakan sholat. Terkadang lupa setelah membaca ayat itu. Terkadang membaca. Setelah membaca, terkadang lupa apa tidak membaca. Setelah membaca ayat lupa. Lupa membaca Fatihah apa
Oh, ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum? Sudah itu saya ulang baca lagi. Ya. Baca lagi, baru ayat klik kalau kan atau kiri Islam lagi. Oh iya. Ya. Pada rokat berapa itu Abu Fauzan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Fauzan di Danau Bingkuang. Gimana? Tapi Ustaz, Abu Fauzan ketika sholat ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum. Kemudian setelah ayat baru membaca Al-Fatihah lagi. Ini bagaimana nih Ustaz? Ya, mulai di rakaat keberapa? Kalau dia mulai misalnya baca iftitah, kemudian tiba-tiba dia setelah selesai baca Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Teringat dia apakah ragu dia apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum, gitu maksudnya. Yes. Lalu dibacanya setelah itu Al-Fatihah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Dibaca lagi setelah itu Al-Fatihah karena ragu ya. Apakah karena yang menjadi prinsip adalah bacaan Al-Fatihahnya. Adalah bacaan Al-Fatihahnya, maka tetap dibaca. Kalau diragukan bacaan Al-Fatihah apa sudah atau belum dibaca, baca. Karena sebelum dia ruku. Karena masih berdiri dalam sholat walau setelah baca surat. Kalau dia ragu dan tidak sampai kepada keputusannya belum atau sudah, tidak bisa diputuskannya, yang penting ngambang begitu saja antara membaca atau belum, maka dia membacanya walau setelah selesai baca ayat yang lain, ya. Kemudian setelah itu dia ruku. Karena yang prinsip ketika berdiri itu adalah membaca Al-Fatihah. Para ulama mengatakan antara rukun dan wajib membaca Al-Fatihah. Ya, dalam salat antara rukun dan wajib. Jadi apa yang tadi ditanyakan tidak apa-apa dan bahkan mesti dibaca Al-Fatihah. Kalau ragu apa sudah atau belum dibaca, maka dibaca kembali walau setelah selesai membaca ayat atau surat yang lain. Dan kemudian setelah itu nanti setelah selesai salat sujud sahwi sebelum salam, karena tadi sudah ada keraguan dan ragu itu mensyariatkan kita untuk sujud sahwi. Wabillahi taufiq. Baik, kita cukupkan, mohon maaf ya untuk pemirsa dan pendengar yang belum berkesempatan berinteraksi untuk tanya jawab bersama beliau. Kita lanjutkan insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan. Kajian ini rutin live dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru setiap Jumat pagi, disebarkan dan siaran langsung di beberapa media partner kami seperti Radio Dakwah dan televisi dakwah di Kota Pekanbaru dan di luar Kota Pekanbaru. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan kita akan dengarkan sedikit nasihat penutup dari Ustaz sebagai ikhtitam atau penutup kita. Tafadhol masykurah ya Ustazana. Iya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjaga perintah-perintah Allah, melaksanakan, menerapkan, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah sesuai dengan tuntunan agama Allah, dan tujuan kita adalah bagaimana meraih surga Allah. Kemudian kita juga berupaya semaksimal mungkin menjaga diri dari berbuat dosa yang besar maupun yang kecil sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh agama kita, karena kita tidak akan mungkin mampu untuk berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma ihfaz biladana min kulli su'in wa makruh. Allahumma ihfaz biladana min kulli su'in wa makruhin wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة
اللهم ارزق أئمتنا وولاة أمورنا البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير وصلاح وما فيه مصالح للبلاد والعباد. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم رد كيده إلى نهره يا قوي يا عزيز يا متين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Nah, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz dari pembahasan kitab ini dan juga beberapa jawaban, nasihat dan juga ditutup dengan doa oleh Ustaz sebagai ikhtitam kita. Mudah-mudahan Allah ijabah doa beliau dan doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khair untuk rekan partner kami media sosial dan juga televisi dan juga radio ya dimanapun berada. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.